Selamat pagi Bune, salam sehat selalu. Perkenalkan, aku Nabila Jelani dari kelas 78 SMPN 11. Akan menindaklanjuti tugas yang Ibu berikan, yaitu mendeskripsikan guru yang disukai dan mata pelajaran yang disukai. Namun dikarenakan absenku genap, yaitu nomor 26, maka aku mendapatkan topik yaitu mata pelajaran yang disukai. Aku mulai ya Bu. Mata pelajaran yang aku sukai adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Alasan mengapa aku menyukai pelajaran IPA, aku mulai dari definisinya terlebih dahulu. IPA itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mulai dari makhluk hidup hingga benda mati. Jadi dia mencakup benda-benda yang ada di alam. Nah, IPA itu sendiri dibagi menjadi 4 subbidang. Ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Aku jelaskan satu-satu ya. Fisika, yaitu ilmu yang mempelajari aspek dasar alam, seperti materi, panas, cahaya, energi, gerak, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Nah, contoh pelajarannya seperti apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, apa itu suhu, apa itu kalor, apa itu energi, apa itu bunyi beserta sifat-sifatnya, apa itu cahaya beserta sifat-sifatnya, lalu apa itu gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ada benda diam menjadi bergerak, ada benda bergerak menjadi diam, lalu merubah bentuk, lalu berpindah tempat, lalu berubah arah. Lalu ada, dan fisika ini kita pelajari dari SD, namun dulu pas SD kita digabung fisika, biologi, ilmu bumi, dan antariksa, jadi global ya. Nah, jadi fisika kita pelajari pas SD, SMP, SMA, dan kuliah yang mau mengambil jurusan teknik seperti teknik perminyakan, teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, dan sebagainya. Lalu kimia. Kimia adalah ilmu IPA yang mempelajari materi dan perubahannya serta interaksi antar materi yang satu dengan yang lainnya. Nah, kimia ini nanti kita akan pelajari pada saat di jenjang SMA. Jadi kimia kita pelajari dari SMA hingga kuliah yang mengambil jurusan teknik kimia. Nah, contohnya kita mau menjadi ilmuwan yang ada di laboratorium, lalu mau menjadi apoteker. Nah, ada biologi nih, Pak. Ini cabang yang paling aku sukai. Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang paling kecil sampai lingkungan yang sangat luas. Nah, biologi contoh pelajarannya seperti ada manusia ya, itu ada apa saja tulang-tulang dan sendi-sendi yang ada di tubuh manusia, ada hasta, pengumpil, tengkorak, dan sebagainya, serta sendi-sendinya seperti peluru, engsel, pelana, pita, dan sebagainya. Nah, serta penyakit-penyakit yang bisa mengganggu tulang dan sendi pada manusia seperti osteoporosis, rakitis, skoliosis yang tulangnya samping seperti ini, lalu ada lordosis itu badannya agak membusung, lalu kikosis itu membungkuk, dan lain-lain. Lalu ada apa saja sistem pencernaan pada tubuh manusia, lalu bagaimana cara usus dalam untuk mencerna makanan, itu ada gerak peristaltiknya. Lalu apa saja penyakit yang bisa mengganggu sistem pencernaan seperti ada MAC, disentri, diare, appendicitis, dan sebagainya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis karena adikku mengganggu terus. Kebetulan dia berkebutuhan khusus. Aku minta maaf ya Bu. Baik, aku lanjut ke sistem pernafasan ya. Nah, apa
saja sistem pernafasan yang ada di tubuh manusia, mulai dari hidung yang menghirup udara lalu masuk ke paru-paru, serta penyakit-penyakitnya yaitu asma, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, dan sebagainya. Lalu ada sistem peredaran darah. Ada yang besar, ada yang kecil. Lalu penyakit-penyakitnya seperti hipertensi, anemia, leukemia, DBD, dan sebagainya. Kita masuk ke hewan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, seperti ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Lalu melahirkan atau vivipar, seperti gajah, jerapah, ikan paus, dan sebagainya. Lalu ada bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar, seperti platypus, kuda laut, beberapa jenis ular, dan sebagainya. Lalu cara hewan itu beradaptasi. Nah, ada parunya nih ya. Jadi kalau ayam nih ya, itu parunya itu runcing untuk bisa mematuk cacing. Lalu kalau bebek itu parunya dibentuk seperti sekop supaya bisa mengambil makanan yang ada di lumpur. Lalu ada kaki. Nah, kaki ayam itu harus bisa mengais. Lalu kalau bebek itu kakinya harus berselaput supaya bisa berenang. Lalu ada autotomi. Nah, ini memutuskan ekornya bagi cicak ya. Lalu ada mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warnanya, seperti pada bunglon. Nah, lalu ada kunci dikotong, kunci determinasi, lalu nomor kunci determinasi. Kita masuk ke tumbuhan kali ini ya. Nah, bagian-bagian dan fungsi pada tumbuhan seperti fungsinya akar, fungsinya batang, fungsinya daun. Lalu cara tumbuhan itu beradaptasi. Ada xerophyte, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang sedikit air, bahkan nyaris tidak ada air. Lalu ada hydrophyte, yaitu hidup di yang banyak air ya. Lalu ada hygrophyte, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Lalu halophyte, yaitu tumbuhan yang hidup di kadar garam yang tinggi. Lalu ada miskin nitrogen, yaitu memerlukan nitrogen. Nah, lalu ada perkembangbiakan tumbuhan. Ada generatif, ada vegetatif. Nah, kalau generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang adanya proses seksual. Nah, jadi ada peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, kalau vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses seksual atau aseksual namanya. Jadi tidak ada peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada alami, ada buatan. Lalu apa itu rantai makanan? Apa itu jaring-jaring makanan? Lalu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, memerlukan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, biologi ini kita pelajari dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah kedokteran, kuliah keperawatan, lalu untuk ilmu kesehatan ya. Nah, kita masuk ke ilmu bumi dan antariksa. Jadi ilmu bumi dan antariksa ini adalah ilmu IPA yang mempelajari asal usul
bumi, lalu urutan-urutan planet. Nah, contohnya seperti bagaimana bumi itu terbentuk, lalu urutan-urutan planet dari yang terdekat matahari sampai yang terjauh dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Lalu apa itu sabuk asteroid? Yaitu adalah tempat di mana itu membatasi mana planet dalam, mana planet luar. Jadi planet dalamnya adalah Mars dan planet luarnya adalah Jupiter. Lalu apa itu meteor, meteoroid, lalu meteorit? Itu beda-beda loh. Lalu apa itu gerhana matahari? Jadi gerhana matahari itu adalah proses di mana matahari, bulan, bumi dalam satu garis, sehingga bulan yang menghalang cahaya matahari untuk masuk ke bumi. Namun karena bulan itu kecil, maka daerah tertentu saja yang bisa melihat gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ada yang gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian. Lalu apa itu gerhana bulan? Nah, gerhana bulan itu peristiwa di mana matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis. Jadi si bumi yang menghalang cahaya matahari untuk masuk ke bulan. Nah, gerhana bulan ada gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Jadi menarik bukan pelajaran IPA? Jadi kesimpulannya adalah, mengapa aku menyukai pelajaran IPA? Karena pelajaran IPA itu sangat menarik, yaitu mempelajari segala sesuatu yang ada di alam. Jadi aku memberanikan diriku menjadi koordinator kelas di bidang IPA. Jadi kalau misalnya Bu Indri berada di luar, seperti kemarin ya. Nah, jadi aku bisa membantu teman-teman aku yang kurang mengerti. Kebetulan mengenai kunci dikotom, kunci determinasi, dan nomor kunci determinasi. Nah, jadi pelajaran IPA itulah pelajaran favorit aku. Demikian jawaban dari aku. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Aku Nabila Adriani dari kelas 78 SMP 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.